Luar biasa. Yes. Tanya dong Kak Rini, minggu lalu nggak ada Kak Rini soalnya. Tanya Apa dong. kabar Kak Rini? Kenapa minggu lalu nggak datang? Luar biasa. Sehat, yes. Iya. Kita nyanyi yuk. Nyanyi apa kita? Lagu Di Sini Senang, di Boleh. Sana Senang. Berapa kali Kak Indah? 2 kali aja Kak Dua Rini, kali aja. adik-adik. Oke, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Buat gerakan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, karena Yesus di hatiku. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, karena Yesus di hatiku. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke. Satu lagu lagi. Lagu lagi Kak ya. Lagu lama Bang, lagu lama Kak. Lagu lama. Yesus cinta semua anak. Itu nggak sih nadanya Kak? Salah ya? Ya tipis-tipis Benar. lah. Tapi Kak Rini, Bang Yogi yang pertama itu dia kulitnya kuning, kemudian yang kedua putih dan Hitam. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Benar Kak? Oke. Benar Bang? Benar. Kita nyanyikan 2 kali ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. satu kali lagi. Satu kali lagi. Semua semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Cukup Kak? Cukup Bang? Lumayan lah. Lumayan. Oh ada mau langsung satu lagu. Kok lumayan abang Enggak, bilang? lumayan Oh, tidak. berkeringat. Oke ya. Nah sekarang adik-adik kita mulai ibadah kita. Kita berdiri, ambil sikap berdoa. Kita tutup mata ya. Kita bernyanyi. Mari masuk. Mari
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi sama kakak-kakak lagi, sama Bang Jos. Oke, biar kita, oh ya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu zaman orang kakak dulu. Lagunya lagu Burung Pipit di medley sama Apa? Oh, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oh ya, Kak, boleh. Ges. Ku Cinta Keluarga Oke, Tuhan. dua lagu ya adik-adik. Ayo Ayo, Bang Agus. Semuanya bergerak ya. burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lo berdua. Tua, ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
nanti kita waktu khotbah Bowo akan ngasih PR adik-adik. Jadi buat adik-adik jangan lupa kirimkan PR-nya ke WA guru-guru sekolah minggu atau ke sosial media yang kalian punya. Terus paling lama itu hari Selasa ya adik-adik. Ingat hari Selasa. Salam teman-teman, nama saya Fetko Imam Simanjorang. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari PR Sekolah Minggu. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Terus hari ini kakak membuat kabar bahagia. Jadi kita Bang Jos, Kak Ges, kita mau buat Natal. Kita ada Natal adik-adik. Wow. Tapi maaf ya, Natal tahun ini kita buatnya online, nggak bisa datang ke gereja karena corona ya kan. Tapi nggak apa-apa Kak Yufi. Iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Tetap Kita semangat buat Natalnya. kita ibadah Natalnya masih dalam bentuk rekaman YouTube ya adik-adik. Jadi buat adik-adik diingatkan selalu kirimkan bukti kebaktian kalian ke WA guru-guru sekolah minggu dan ke sosial media yang kalian punya. Nanti siapa yang paling rajin ibadah sekolah minggu dapat hadiah dari guru-guru sekolah minggunya. Terus juga sewaktu kita ibadah Natal buat adik-adik, siapa yang mau liturgi, yang mau nyanyi, yang mau nari TikTok atau mau nari lagu-lagu Natal, boleh dikirim ya adik-adik ke guru-guru sekolah minggunya. Temanya harus tentang Natal. Ingat harus tentang Natal. Terus pakai baju cantik, baju untuk mau Natal. Biasa kita, oke? Baju tahun lalu juga nggak apa-apa kok, nggak perlu baju baru kan nggak? Iya, nggak perlu baju baru. Oke. Itu terus juga ingat ya selalu tentang Natal. Nggak boleh lagu-lagu cinta-cintaan, nggak boleh ya, harus Natal. Iya, jadi sekian pengumuman dari kakak. Selanjutnya kita akan pengakuan iman rasuli. Semuanya berdiri. Jika berdoa kita nyanyi lagu Mari Masuk. Bahasa Indonesia dahulu, baru bahasa Inggris. Ayo Bang Agus. Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke. Oke. Kita kan mau dengarkan khotbah dari Boy nih Kak Ges. Iya. Sebelum kita dengarkan khotbah, kita nyanyi apa nih Kak? Kita ini tanggal 22 November ya? Iya, 22 berarti November. Ntar lagi mau apa nih? Mau bulan Desember. Desember. Boleh dong kita nyanyiin satu lagu tentang Natal. Lagunya pada adik-adik suka nih. Jingle Bells. 2 kali atau sekali Kak Ges? 2 kali ya? 2 kali. Oke, ayo Bang Agus. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, logging all the way. Bells on the ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing our saving song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sekali lagi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, logging all the way. Bells on the ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing our saving song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Oke, kita akan mendengarkan khotbah dari Boy. Selamat jalan adik. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bau di sini ya. Bau mau kasih firman Tuhan sedikit. Sebelumnya adik-adik udah siapkan Alkitab ya. Oke. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, karena Engkau telah menyertai kami dari bangun tidur hingga sampai saat ini tidak kurang suatu apapun juga. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat mendengarkannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sudah, kita coba buka Alkitabnya dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Judul kita hari ini benih firman Allah ya adik-adik. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggambungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, seolah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah setengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik,
dan setelah itu tumbuh 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-murid itu bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaannya itu. Benih itu ialah firman Allah. Oke, sebelum Bowo terangkan sedikit, kita nonton video dulu ya. Silakan. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Halo adik-adik, udah nonton videonya kan? Sudah ya? Adik-adik lihat nggak di situ tadi ceritanya? Ada
3, penabur, benih, dan tanah. Adik-adik tahu nggak siapa itu penabur, apa itu benih, dan apa itu tanah? Penabur itu adalah guru sekolah minggu bisa, orang tua juga, pendeta, ataupun guru agama. Ya kan adik-adik yang memberitakan firman kepada adik-adik. Benih itu apa adik-adik? Benih itu adalah firman Tuhan yang kita dengar. Ya, benih itu adalah firman Tuhan yang kita dengar. Dan tanah itu apa? Tanah itu adalah hati kita. Hati kita yang mendengar firman yang sudah diberikan oleh penabur. Di video tadi dan di Alkitab ini, tadi ada seorang penabur ya adik-adik, membawa benih. Dia menaburkan mula-mula benih itu jatuh di mana? Jatuh di pinggir jalan. Adik-adik kan sering jalan-jalan gitu ya di pinggir jalan. Apa yang terjadi kalau benih itu jatuh di pinggir jalan? Adalah angin kencang, benihnya terbang. Atau datang burung-burung memakan benih. Benihnya tumbuh enggak? Tidak, karena apa? Benihnya sudah habis dimakan burung-burung, diterbangkan angin. Itu artinya apa? Artinya apa adik-adik? Adik-adik sekolah minggu nih, mendengar firman Tuhan dari kakak sekolah minggunya, dari guru sekolah minggunya. Tapi adik-adik ngapain? Adik-adik sibuk main handphone. Masa bodoh sama kakak sekolah minggunya yang menerangkan firman Tuhan di depan. Atau dia gini, dia ketawa-ketawa sama temannya, bisik-bisik sama temannya, atau cubit-cubit temannya. Itu artinya apa? Benih yang sudah difirmankan kepada adik-adik, tidak adik-adik dengar. Akhirnya seperti kakak sekolah minggunya menabur benih di pinggir jalan. Yang kedua tadi apa? Benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya kan adik? Adik-adik lihat di tanah berbatu itu ada tanah enggak ya? Di berbatu-batuan ada tapi sedikit. Ya kan adik-adik? Jatuhlah benih itu di situ. Tumbuh enggak? Tumbuh, tapi karena panas terik, karena tidak ada air, tanahnya sedikit. Akhirnya apa? Benih itu mati. Nah itu contohnya sama adik-adik apa? Ini kakak sekolah minggunya menerangkan firman Tuhan, ya kan, sama adik-adik pada saat sekolah minggu. Atau di sekolah gurunya memberitakan, guru belajar agama. Atau di rumah orang tuanya memberikan suatu firman. Mungkin ada ya di keluarga kita kebaktian malam khusus keluarga. Adik-adik memang tidak main handphone, adik-adik memang tidak ketawa-ketawa. Adik-adik memang lipat tangan, mata ke depan. Tapi apa? Pikirannya entah kemana-mana. Dia mikir gini, aduh Mobile Legends-ku, aduh gameku, aduh Upin Ipin tadi sampai mana ya ceritanya. Itu artinya apa? Artinya percuma firman yang sudah diberikan orang tua, berikan guru agama ataupun kakak sekolah minggunya. Adik-adik tidak mendengarnya, seolah-olah kayak kata orang tua, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada berbekas di hati adik-adik. Itu juga tidak ada artinya. Dan yang ketiga apa? Benih atau firman Tuhan yang jatuh di semak belukar, semak duri. Adik-adik pernah lihat semak duri kan? Semak duri itu dia tidak perlu disiram air, tidak perlu dikasih pupuk, dia akan tumbuh subur. Apalagi kalau cuacanya bagus, cuacanya apa? Tumbuh subur. Benih itu memang tumbuh dia sedikit. Tapi karena apa? Karena makin besar semak itu, makin tinggi, dia menghimpit benih yang tumbuh kecil tadi. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Itu apa artinya itu adik-adik? Artinya adik-adik begini, kakak sekolah minggunya atau gurunya atau siapa yang memberitakan firman Tuhan, adik-adik memang mendengar, terus adik-adik memang tidak main handphone, ya kan? Tapi adik-adik masa bodoh gitu loh. Masa bodoh. Udahlah, cuma firman doang, cuma tulisan-tulisan di kertas doang, ya kan? Kan cuma tulisan-tulisan, aku kan gak ngerti gitu ya kan adik-adik. Tapi itu apa? Di firman Tuhan ini di Alkitab itu membuat kita tidak perlu khawatir akan segalanya, akan masa depan kita. Kayak adik-adik lah ini, belajar di sekolah, walaupun sekarang daring tetap ada PR kan, tetap ada ujian kan, ya kan? Adik-adik ini, daring gampang gak usah belajar, daring gampang gak usah belajar. Tiba saatnya gurunya ngasih ujian gitu kan, adik-adik gini, besok ujian ya, kata gurunya melalui daring, ya kan, melalui daring. Adik-adik mikir gini, aku kan udah belajar gitu kan, bisanya itu. Tapi pada saat dia menyelesaikan ujiannya, dia berpikir gini, aduh gimana ya tadi ujianku tuh ya, aduh gimana ya tadi ya hasilnya ya gitu. Ada rasa khawatir, karena apa? Karena pada saat dia belajar, memulai pelajarannya, memulai ujiannya, dia tidak berdoa, dia tidak dengar firman Tuhan. Ya kan adik-adik, itu juga artinya percuma. Yang keempat apa? Yang keempat adalah firman atau benih yang ditabur di tanah yang baik. Kalau judulnya aja udah tanah yang baik, hasilnya apa adik-adik? Pasti akan baik. Kayak di video tadi itu ya adik-adik.
Karena benih itu tumbuh di tanah yang baik, dia bertumbuh sampai berapa kali? 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Itu artinya apa sama adik-adik sekolah minggu? Adik-adik rajin beribadah, ya kan adik-adik? Rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan, rajin berdoa, rajin bernyanyi. Dan yang semua adik lakukan itu, adik amankan, adik renungkan di hati. Itu artinya apa? Firman yang sudah disampaikan guru agamanya, kakak sekolah minggunya, ataupun orang tua, adik-adik renungkan, adik-adik amalkan, adik-adik akan sukses di masa depan. Percaya sama Bu, kalau kita serius, kita benar-benar memuji Tuhan itu dengan sepenuh hati, bukan asal gini kan, ikut ibadah online sekolah minggu, biar masuk nanti minggu depan wajahnya di YouTube gitu ya kan, buat PR sekolah minggu, biar nanti muncul di YouTube di waktu online sekolah minggu. Tapi itu artinya apa? Adik-adik tidak ikhlas memuji Tuhan. Tapi ikhlaslah beribadah, ikhlaslah dan tuluslah memuji Tuhan beribadah. Karena apa? Karena berkat Tuhan sama kita itu luar biasa. Adik-adik merasa luar biasa enggak? Bangun tidur, kita masih bernapas. Pernah dengar enggak tiba-tiba orang, enggak bangun lagi dari tidurnya? Ya kan? Makanya setiap mau tidur, mau apapun kita harus selalu berdoa, kita minta penyertaan atas kuasa Tuhan. Jadi mau minta mulai sekarang, mulai kecil, mulai saat ini, adik-adik jangan malas membaca firman Tuhan. 1 ayat 1 hari juga gak apa-apa. 1 ayat 1 hari juga gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting adik-adik baca, hari ini aku baca ini. Adik-adik berdoa dulu, siap baca firman Tuhan, berdoa dulu. Percaya sama Bau, ke depannya kalian pasti akan jadi anak yang sukses. Oke, Bau mau tanya gini ya. Firman Tuhan itu sama gak dengan hukum Taurat? Sama ya. Firman Tuhan itu sama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat kita flashback sedikit, ada terbagi 2, 1-4 untuk Tuhan Yesus, 5-10 untuk kita sesama manusia. Nah, Bo mau kasih PR ini ya kan. PR-nya Bo bagi 2 ya, PR-nya bagi 2. Untuk anak 0 TK 1-2 menghafal Roma 10 ayat 17. Oke, Roma 10 ayat 17 ini khusus untuk anak 0 TK 1-2. Nanti divideokan kayak minggu lalu ya, divideokan, dikirim ke WA Bau atau sosmed sekolah minggu juga boleh, atau guru sekolah minggu yang lain. Yang 4, 5, 6 SMP PR-nya adalah menghafal hukum Taurat 1-10. Oke, menghafal hukum Taurat 1-10. Bau nggak mau ada yang nyontek atau kan nggak ketahuan nih sama Bo, nggak ketahuan sama kakak sekolah minggu, dia tulis besar-besar di situ hukum Taurat dia baca. Bo mungkin memang tidak tahu, kakak sekolah minggu tidak tahu, tapi yang tahu siapa? Tuhan Yesus. Bo mau adik-adik jujur ya, PR-nya dikumpul paling lama hari Selasa ya adik-adik, karena selama ini adik-adik ada yang kirim hari Rabu, ada kirim Kamis, malah ada yang kirim hari Sabtu. Kita kan prosesnya agak panjang. Nanti sesudah PR adik-adik itu hari Selasa nih dikumpulin nih sama Kak Yopi. Nanti Kak Yopi menggabung-gabungkan, baru Kak Yopi ngirim lagi sama Bang Tinus dan Bang Nano. Ya kan adik-adik? Jadi dia perlu proses. Kalaupun memang ada dikirim terlambat harinya, enggak apa-apa, karena akan kita tayangkan minggu berikutnya. Ingat ya adik-adik, PR anak 0 TK 1, 2, 3 menghafal Roma 10 ayat 17. Yang 4, 5, 6 SMP menghafal hukum Taurat 1-10. Divideokan, dikirim ke WA Bau atau guru sekolah minggu paling lambat hari Selasa. Oke? Sebagai penutup, coba kita buka 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5 kita baca ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Kita berdoa, ikuti doa Bau ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benih yang firman Tuhan yang telah dikasihkan oleh guru sekolah minggu kami dapat kami amalkan untuk kami sepanjang hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai
adik-adik di rumah. Halo adik-adik. Bersama Kak Wina sekarang Bang dengan Agus. Bang Agus. Masih kenal tidak sama Bang Agus? Masih lah Kak, masa nggak kenal? Kenal kan? Kenal lah pastinya. Tapi kalau kelas kecil pasti pada bingung Bang Agus. Iya, Perkenalkan diri lah coba Bang Agus sama adik-adik Halo. kelas kecil. Halo adik-adik kelas kecil. Perkenalkan ya, nama abang Bang Agus Silitonga. Dulu pernah jadi guru sekolah minggu, sekarang datang lagi. Say hi buat adik-adik semua. Lambaikan Dadah. tangannya. Bang Agus, tadi kita barusan dengarkan firman Tuhan Iya, benar. yang dibawakan oleh bau kita. Apa judul Bang Agus? Judulnya Benih Firman Allah. Benih firman Allah. Jadi adik-adik kita semua sudah dibagi sama bau, yaitu benih firman Allah. Sekarang bagaimana benih itu dapat kita tanam di tanah yang baik? Semua dapat benih kan? Pastinya dari bau. Dapat dong Kak benihnya. Mari dari sekarang kita tanam Bang Agus supaya Ayo, kita berikan mari. yang terbaik sama Tuhan Yesus. Oke Kak Wina. Oke adik-adik, kita sekarang mau bersuka cita sama Tuhan Yesus lewat sebuah lagu Bang Lagu apa Agus. tuh Kak? Big or small. Oke. Semuanya silakan Semua bangkit nyanyi ya, semua berdiri. nyanyi ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan berapa kali Bang Agus? 2 kali Kak. 2 kali. Ayo Kak Grace, gerak ya adik-adik ya. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sponsor and gold, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Untuk mengantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita serahkan persembahan kita. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi satu lagu Bang Agus, yaitu Agus. Lagu Sungguhku Bangga Kak. Lagu Sungguhku Bangga Bapak. Oke, Ayo nyanyi Kak semua ya. Grace. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Setiap matanganku saya tunggu, parimat dosa Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa ya dikumpulkan tugasnya minggu depan. Kita kembali lagi minggu depan ya.